Nurul Falah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kenikmatan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita menjadi orang pilihan, menjadi orang yang istimewa, mendapatkan kesempatan nikmat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena tidak sedikit orang yang tidak dapat kesempatan ini, tidak sedikit orang yang mungkin masih bermimpi, tidak sedikit orang yang masih terlelap, tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, pengurus, para ustadz, para sesepuh. Ini umumnya orang tua saya semua ya, Bapak Ibu semua ya. Umumnya ada juga teman-teman saya semua. Saya ingin sharing hari ini tentang Rajab, bulan hadiah, berkah dan ukhuwah. Kita sudah masuk bulan Rajab. Tadi Pak Ustadz juga sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentu ini doa yang selalu kita panjatkan ya. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi yang pertama, barik, berkahilah, artinya memang bulan Rajab itu bulan berkah. Berkahilah kami di bulan Rajab. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair al-ilahi fi syai'. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan yang ilahi dalam sesuatu. Misalnya kita punya anak, nah anak itu membuat kita makin bersyukur, namanya berkah. Punya harta, harta itu membuat kita makin tenang, semakin bersyukur, semakin beribadah, semakin banyak beramal. Nah itu namanya berkah. Itu. Karena di dalam Islam itu kebaikan belum tentu berkah. Misalnya ada orang korupsi kok hartanya banyak, nah itu bukan berkah namanya ya. Dapat jabatan, dengan jabatan dia korupsi, namanya gak berkah. Tapi kalau dengan jabatan dia banyak menolong orang, mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya, mensejahterakan rakyatnya, itu baru namanya berkah ya. Karena tidak sedikit orang yang punya jabatan,
malah dimasukkan ya, tidak sedikit. Artinya apa? Jabatannya tidak berkah. Orang yang punya uang malah sombong, nah itu tidak berkah. Uang hartanya banyak tapi sombong, itu tidak berkah. Populer menjadi sombong, itu tidak berkah ya. Sehat menjadi ujub, itu tidak berkah. Karena berkah itu adalah ziyadatul khair al-ilahi bisyai. Tambah kebaikan dalam sesuatu, tapi kebaikannya itu adalah ilahi. Hadirin jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, bulan Rajab ini adalah bulan hadiah. Kenapa disebut bulan hadiah? Karena di bulan Rajab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah terbesar sepanjang sejarah manusia. Kalau sekarang yang lagi tren kemana tuh jalan-jalan? Kemana? Ke Turki ya? Kemana lagi? Lagi tren. Artis-artis tuh lagi tren ya. Kemana? Ada ke Turki, ada kemana lagi? Amerika lagi tren gak? Nah, pokoknya di jalan-jalan tuh ke Turki, ada ke Korea. Itu dibanding dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada apa-apanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hiburannya atau travelingnya itu Isra Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Isra itu adalah artinya berjalan di malam hari. Mi'raj artinya naik ke atas. Gak ada manusia yang paling kaya sekalipun yang pernah jalan-jalan seperti jalan-jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang terkaya? Misalnya yang agak kaya itu di Amerika namanya Mas Elon ya. Elon Musk, kalau dibalik orang Jawa kan dibalik bacanya Mas Elon. Pernah nggak jalan-jalan tuh ke langit 1, 2, 3? Enggak kan? Kadang-kadang kalau naik pesawat ini kita bingung, ini langit yang mana ya? Udah di atas nggak ketemu langit juga ya. Jadi perjalanan yang paling mahal itu perjalanan Nabi, Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj artinya Nabi memakai kendaraan private melebihi jet apa itu? Jet private ya. Melebihi yang private sekarang dengan kecepatan yang tidak terbatas. Karena jarak bumi dan langit itu tak terhingga ya, nggak bisa ngitung kita ya. Nggak ada yang bisa ngitung berapa jarak bumi dan langit. Kalau jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sudah ketahuan, itu sekitar 1239 km. Jarak Jakarta Surabaya aja 783, sekitar 2 kali lipat Jakarta Surabaya. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sih masih agak logis. Tetapi yang gak logis itu Mi'raj, gitu ya. Gak ada Pak, gak ada Bapak Ibu semua yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain gak pernah sampai ke Sidratul Muntaha, gak pernah. Baitul Ma'mur di situ ada Sidratul Muntaha, gak pernah. Bahkan malaikat dalam kisah pun gak nyampe. Malaikat Jibril itu gak nyampe seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gurunya aja gak nyampe itu. Iri nggak tuh gurunya? Muridnya nyampe, gurunya enggak. Itu jadi guru terus begitu. Jadi kalau muridnya lebih hebat, gurunya malah senang. Gitu ya. Seniornya lebih hebat, muridnya lebih muridnya lebih hebat, seniornya lebih senang, juniornya hebat. Itu kehebatan Nabi Muhammad SAW.
Nah sebetulnya hadiah juga bagi umat Islam. Ketika sholat, ya itu mi'rajnya orang-orang Islam. Gitu ya. Orang Islam itu dapat mi'raj setiap hari 17 rakaat 5 waktu. Mi'rajul mu'minin, mi'rajul muslimin itu ketika sholat. Cuma pertanyaannya apakah kita ketika sholat sudah mi'raj? Nah itu masih dalam pertanyaan kita. Saya yakin yang sepuh-sepuh ini udah lebih cenderung mi'raj ya. Itu semakin sepuh kan semakin pengalaman, ya kan? Pengalaman, terus wawasan, juga ya. Nah, bahkan katanya di atas 40 tahun itu kan baru mulai itu. 40 tahun ke atas itu baru kematangan tuh. Nah, itu namanya mulai bisa mi'raj. Mi'raj Rasulullah SAW. Ini hadiah. Enggak bayar. Bayangkan. Jalan-jalan enggak bayar. Kalau di dunia kan bayar ya, kita bayar ya. Kalau mau travel kemana bayar. Ini udah nggak bayar, paling mahal tak terhingga, masya Allah ini adalah hadiah. Ya. Umat Islam juga kalau sadar ini hadiah, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadiah diberikan kepada Rasul ketika Rasul telah menghadapi namanya Amul Huzn. Tahun sedih. Kenapa disebut tahun sedih? Karena paman Rasulullah wafat, istrinya wafat. 2 orang yang menopang dakwah Rasulullah wafat. Bisa dibayangkan? Ini kejadian Isra Mi'raj itu ketika Rasul masih di kota mana? Mekah. Itu kan dakwah lagi sulit-sulitnya. Dakwah lagi genting sekali. Bahkan kisahnya Rasulullah SAW dan para sahabat diboikot, kira-kira begitu ya. Diancam, mau dibunuh dan lain sebagainya. Orang yang mendukung dakwah Nabi yang paling besar, istri dan pamannya. Pamannya ini tokoh yang ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu wafat. Nabi SAW sebagai manusia tentu sedih. Kalau dalam marjannya namanya basyarun lakal basyari. Sebagai manusia biasa Nabi SAW itu sedih yang sangat luar biasa. Kemudian Allah berikan hadiah, dan hadiahnya enggak tanggung-tanggung, yakni Isra dan Mi'raj. Tadi hadiah yang lainnya adalah sholat. Salat ini adalah ibadah terpenting di dalam Islam. Itu as-salatu imadud din. Faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Ini bahkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihitung di hari kiamat adalah salat. Nah, ini hadiah bulan Rajab. Hadiah bulan Rajab. Cuma memang sholat ini termasuk ibadah wajib umat Islam terendah kedua. Ini menurut pengamatan saya ya. Tentu para bapak jamaah ibu sekalian sudah paham. Yang paling rendah dilakukan umat Islam yang pertama adalah apa? Ibadah apa? Zakat. Yang paling rendah pertama zakat. Ya, percaya nggak? Karena laporan Baznas Badan Amil Zakat Nasional, kalau tidak salah tahun 2022 tahun lalu itu terkumpul 17 triliun. Padahal potensinya ada yang mengatakan 327 triliun. Nah, berarti masih rendah ya. Tapi bukan di sini, jadi se-Indonesia maksudnya kan. Bukan di sini mah enggak, insyaallah ya. Jadi sangat kecil sekali, artinya 5%. Zakat itu 5% ya. Dan agak lucu kadang-kadang kalau saya sering membahas ini ya. Yang wajib itu
zakat, infak, sedekah, yang mana yang wajib? Zakat ya, sepakat ya. Yang rukun Islam zakat. Nah, kurban wajib, sunnah, sunnah. Tapi saya melihat rata-rata, mungkin nggak di sini ya. Kalau laporan kurban itu banyak, tetapi laporan zakat kecil sekali. Ya, di masjid-masjid ya. Kenapa tuh? Apakah mungkin zakatnya tidak dilaporkan? Bisa saja kan, bisa saja. Tapi agak aneh. Kenapa misalnya kurban sapinya 8, sapinya 16, kambingnya 30. Giliran Idul Fitri, sebelum saat Idul Fitri diumumin tuh zakat fitrah mah 100% rata-rata ya. 99. Ini zakat malnya nggak ada. Kenapa? Apa zakatnya tidak dilaporkan? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini menjadi renungan. Karena memang sejak zaman Umar ini udah ada tanda-tandanya umat Islam itu memang agak lemah di zakat gitu ya. Makanya Umar bilang begini ketika dilantik, demi Allah saya berperang kepada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Makanya zakat dulu ya kan? Setelah sholat zakat. Kalau tidak ini tidak maksimal. Bahkan ada ayat begini kan, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Menurut seorang penafsir, makna ayat itu adalah Anda boleh melakukan apapun kalau udah dua, udah sholat dengan zakat. Mau apapun kegiatannya boleh. Tapi syaratnya dua dulu. Mau tahlil, mau apa itu yang sering kita lakukan, mau debaan, mau apa boleh. Tapi dua dulu syarat. Ya, sholat dengan zakat. Jangan kayak di kampung saya. Kalau tahlil itu datang semua Pak. Tapi kalau sholat masih banyak yang nggak sholat ya. Masih banyak yang nggak sholat. Sholatnya setahun sekali. Kalau Idul Fitri, kadang-kadang Idul Adha juga enggak karena dia merantau. Kalau Idul Fitri penuh tuh masjidnya. Jadi ibadah terpenting sebagai hadiah bulan Rajab, sholat. Wah, senang sekali tuh kita dapat hadiah. Kemudian sholat tanha, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu apa? Mencegah apa melarang? Mencegah. Nah, kalau terjemahnya mencegah ini banyak masalah. Kok sholat tetapi masih korupsi? Kok sholat tetapi malas? Malas itu munkar ya, sama ya? Kok sholat tapi nggak mau ikut kajian? Betul? Nah, makanya beberapa waktu lalu ada seorang ulama bilang terjemahan tanha itu bukan mencegah, melarang. Kalau mencegah nanti banyak masalah tuh. Lah, kok ini sholat tapi korupsi? Kok ini sholat tapi money politik kalau politisi? Kok sholat tapi nyogok? Betul? Nah, maka inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu melarang. Beda ya, melarang sama mencegah beda ya? Beda. Coba aja, amar ma'ruf nahi munkar, memerintah yang ma'ruf dan melarang apa mencegah? Melarang yang munkar. Saya lebih setuju melarang. Karena kalau mencegah nanti disalahin sholatnya. Meskipun itu berarti sholatnya nggak khusyuk dan sebagainya kan, ada juga gitu ya. Tapi lebih tepat kalau menurut saya itu artinya melarang. Jadi orang yang satu itu tidak otomatis gitu ya.
Makanya ada ulama yang mengatakan as-salatu ba'da salat. Apa artinya? Salat itu setelah salat. Apakah dia salat? Diuji setelah salat. Al-hajju ba'dal hajj. Haji yang mabrur itu diuji setelah haji. Itu sama. Al-hajj ba'dal hajj. As-shaum ba'das shaum. Puasa itu diuji setelah puasa. Ngaji ba'dal ngaji, ya, gitu ya. Ad-dars ba'da dars. At-ta'lim ba'da ta'lim. Ngaji itu diuji setelah ngaji. Apakah setelah ngaji berubah atau tidak? Hadirin jamaah yang berbahagia, hadiah luar biasa. Kenapa lagi? Karena surat itu diperintahkan langsung. Kalau yang lain diperintahkannya melalui wahyu, Nabi tidak usah jauh-jauh ke atas. Tapi sholat itu perintah langsung. Artinya begitu istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi hadiahnya adalah ada diskon 90%. Ya, tadinya 50 rakaat menjadi 5. Oh, bayangkan kali 50 Pak, capek. Kapan kerjanya Pak ya? Kapan santai-santainya ya? Gak bisa buka WA tuh. Gak sempat buka WA. Baru sebentar udah adzan lagi. Sebentar lagi adzan lagi. Coba 24 jam bagi 50 berarti setengah jam. Gak nyampe setengah jam udah adzan lagi Pak. Adzan lagi. Oh, di sini nunggu sholatnya 10 menit kan? Adzan. Nunggu sholat 10 menit. Sholatnya 10 menit. 10 menit kemudian adzan lagi. Repot. Nah, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sholat 5 waktu. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat tentang Isra Mi'raj ini sungguh menarik. Ada di surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhana, maha suci Allah alladzi yang asra mengisrakan bi abdi hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asra itu artinya mengisrakan. Jadi Nabi itu tinggal diam aja, kira-kira begitu ya. Asra, Allah mengisrakan. Kata subhana, kata para ulama itu menandakan bahwa yang diisra dan dimi'rajkan itu bukan hanya ruh tetapi juga jasad. Ini sering jadi perdebatan kan. Ada yang berpendapat bahwa Nabi itu diisra dan dimi'rajkan hanya ruhnya saja. Kalau itu mah gampang kayak mimpi kan. Ya. Tapi kalau ada kata subhana nggak mungkin. Ya. Kalau mimpi mah gampang gitu ya. Nabi mimpi nih, Qasidatul ya gampang, namanya mimpi kan. Tapi kalau sama jasad luar biasa. Kok bisa ya? Badan Rasulullah utuh dengan kecepatan cahaya, misalnya lebih dari cahaya ya. Kan sekarang udah mulai itu ada apa namanya, kajian ilmiah kecepatan cahaya itu berapa dahsyatnya gitu ya. Makanya buruk itu disebut al-barqu. Barqu itu apa? Kilat ya. Buruk al-barqu. Kemudian mengenai Mi'raj itu ada di dalam Quran surat An-Najm. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, Rajab bulan berkah. Nah, bulan penuh berkah, insya Allah Allah berkahi ya. Dimana di dalamnya misalnya ada ibadah-ibadah yang istimewa. Ya. Ibadah apa aja yang istimewa di bulan Rajab? Misalnya adalah puasa. Jadi kalau kita berpuasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu puasa apa? Puasa
pertengahan bulan. Nah, itu ya. Puasa pertengahan bulan. Kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Karena itu adalah puasa memperingati Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, diusir dari surga, kemudian bertemu lagi dengan Khadijah. Menurut kisahnya Nabi Adam dan Hawa ini hitam, gitu. Kemudian berpuasa selama 3 hari. Hari pertama putih, hari kedua makin putih, hari ketiga makin putih. Maka disebut Ayyamul Bid. Jadi hari putih, hari-hari putih. Hanya kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa di hari-hari Ayyamul Bid, di hari-hari putih, maka pahalanya akan lebih baik, lebih hebat, karena bulan Rajab adalah di antara bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Maka kami pernah menerjemah itu namanya buku Hukum Humaniter Internasional. Para bapak ibu yang berbahagia, ternyata di Islam itu dahsyat sekali. Perang aja ada aturannya. Perang itu nggak boleh orang lagi diam kita serang, itu nggak boleh. Ternyata ada aturannya. Kalau mau perang itu harus ada perjanjian dulu, Pak. Nah, kita mau perang nih, mulai besok, misalnya gitu. Jadi ada perjanjian dulu. Nggak bisa tiba-tiba orang lagi diam di pom, nggak boleh. Ada aturannya. Tempat ibadah nggak boleh dihancurkan. Tempat ibadah, fasilitas umum nggak boleh. Anak-anak, ibu-ibu nggak boleh. Orang tua nggak boleh tuh. Di apa namanya? Dibunuh, dianiaya nggak boleh. Yang boleh dianiaya laki-laki yang kuat. Laki-laki lagi yang kena ya. Ada aturannya ternyata ya. Itu jadi bulan Rajab ini adalah bulan berkah. Puasa sunnah itu yang disunahkan. Terus apalagi yang disunahkan, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau yang lainnya boleh enggak? Di Indonesia banyak perayaan-perayaan, boleh-boleh aja. Kalau saya sih syaratnya 2 aja tadi. Yang penting udah sholat dan zakat kan. Nah, yang lain itu boleh enggak? Wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Apa perbuatan baik yang kamu lakukan, itu akan kamu dapatkan pahalanya. Tapi syaratnya 2 tadi. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ya kalau nggak mampu nggak wajib zakat kan? Maksudnya kalau kita mampu wajib zakat. Misalnya emasnya banyak 85 kilo, nah, itu kan wajib zakat kalau emasnya. Apalagi pertanian, ada lagi zakat baru, zakat karya ulama, apa namanya? Profesi. Ya. Sebetulnya nggak berat-berat amat tuh zakat profesi para bapak jamaah yang berbahagia. Ya. Pakai aja yang rendah tuh, yang dikurangi kebutuhan pokok. Nah, ya. Dikurangi kebutuhan dulu, baru sisanya dihitung. Jangan yang bruto, itu ada yang bruto, ada yang neto kan. Kalau yang bruto kan gaji berapapun potong. Ya. Kalau yang neto kan pakai dulu kebutuhan baru zakat. Sebetulnya nggak berat ya, nggak berat ya. Itu kalau dilaksanakan oleh kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, jadi bulannya ini penuh dengan berkah. Makanya dengan ayat tadi barakna haulahu ini dibuktikan. Sampai sekarang daerah tanah haram itu masya Allah berkah sekali. Iya kan? Penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang ketiga, bulan Rajab ini adalah bulan ukhuwah. Kenapa saya bilang ukhuwah? Karena kemarin adalah hari persaudaraan sedunia. Nah, iya kan? Pernah ada yang dapat edaran?
DKM mungkin dapat ya. Kemarin itu adalah dari Kementerian Agama disarankan agar khotib-khotib menyampaikan bahwa kemarin adalah hari persaudaraan. Nah, bulan Rajab adalah bulan persaudaraan. Apa buktinya? Misalnya, satu, Nabi SAW ini dengan Jibril selalu berdampingan, jadi bersaudara. Meskipun Jibril guru, Muhammad murid, muridnya lebih hebat, dan hubungan antara guru dengan murid itu betul-betul seperti saudara. Makanya kalau sesama kita bertengkar melulu, ya itu namanya tidak paham. Apalagi bulan Rajab, bulan Muharram yang tidak boleh berperang. Itu nggak boleh sesama saudara kita ya. Perbedaan paham itu nggak boleh menjadi ini ya, menjadi problem ya. Biasa aja itu ya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menaiki buraq. Artinya apa? Bahwa persaudaraan itu bukan hanya dengan manusia, dengan malaikat, juga dengan makhluk lain. Buraq. Kalau itu diibaratkan hewan, ya hewan. Gitu ya. Jadi manusia itu, umat Islam itu memang diajarkan agar bersaudara, tidak boleh berantem, bertengkar. Kalau sekarang kan berantemnya ini ya, statement ya, di Twitter, di mana lagi, di Facebook, hanya perbedaan-perbedaan kecil aja berantem gitu ya. Setahu saya perbedaan dalam Islam itu kecil, sedikit-sedikit ya, nggak banyak. Maka kalau ada orang yang masih berantem, beda pendapat, beda pemahaman, ya itu masih sangat kurang bagus ya. Tidak paham bahwa umat Islam itu bersaudara. Misalnya kalau yang sering muncul di Facebook, ada yang membid'ahkan, ada yang nggak terima dibid'ahkan. Ya kalau bilang bid'ah ya nggak apa-apa, kan memang bid'ah, gitu ya. Kayak misalnya apa? Tahlil bid'ah enggak? Bid'ah. Bid'ah itu artinya kreatif. Kalau saya orang bahasa Arab, bid'ah itu kreatif, artinya bagus. Itu bid'ah itu kreatif. Nah, cuma karena mungkin tersinggung itu karena disampaikan di mulut ya, tersinggung. Nah, nanti yang merasa tersinggung nggak usah tersinggung, orang nggak merasa salah ini kan. Bid'ah itu kreatif ya, gitu. Saya termasuk yang senang tahlil ya, tapi saya dibilang bid'ah nggak tersinggung karena bid'ah itu artinya kreatif gitu. Orang hadisnya sama kan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar kan, hadisnya sama, sahih itu hadisnya. Yang satu memahaminya tekstual, setiap yang bid'ah itu dolalah. Yang satu memahaminya makna kullu, di situ itu artinya ba'du, kayak gitu ya. Gitu ya. Yang enggak membid'ahkan itu kullu artinya ba'du. Kullu, setiap bid'ah dolalah. Setiap dolalah itu masuk neraka. Nah, ada yang menerjemahkannya kullu bimakna ba'du. Sebagian bid'ah itu dolalah. Gitu. Kullu bid'ah dolalah, kullu bimakna ba'du. Enggak apa-apa. Gitu ya. Kan cuma perbedaan aja. Kecil aja saya kira. Ya, kecil aja. Jangan sampai gini, gara-gara berantem malah masuk neraka semua. Gitu ya. Jadi niatnya baik, ingin beribadah, yang satu ingin sesuai sunnah, yang satu ingin memperbanyak pahala, tetapi karena berantem justru di situ ada kesalahan yang lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, bertemu para nabi, Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan para nabi. Di langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad juga bertemu surga neraka, itu uhuwah ya. Ada persaudaraan. Juga Isra kan gini. Artinya apa? Hablum minallah apa minanas? Minanas. Kesini Mi'raj hablum, artinya betul-betul persaudaraan.
Sekarang sholat jamaah itu persaudaraan. Saya belum pernah ada tuh memilih imam di masjid berantem, belum ada. Beda dengan memilih pimpinan pejabat ya. Tapi kalau memilih imam jelas kriterianya. Satu, bacanya dulu ya kan. Kedua, apanya dulu. Tiga, apanya jelas. Jadi bulan Rajab ini bulan ukhuwah karena di dalamnya perjalanan Isra Mi'raj itu di dalamnya ada nilai-nilai ukhuwah, persaudaraan yang sesungguhnya itu diajarkan kepada umat manusia. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ternyata saya kelewat, mohon maaf 5 menit. Mudah-mudahan kita semua di bulan Rajab ini satu, kita merasakan hadiah. Ya. Jadi kalau yang merasakan hadiah itu sangat senang dengan sholat gitu ya, sangat senang berpuasa, istighfar. Yang kedua, di bulan Rajab bulan penuh berkah, maka carilah keberkahan itu, latihan. Kalau saya latihannya Senin Kamis atau Seninnya aja, Kamis enggak itu. Lumayan kan? Seninnya aja, Kamis enggak, nanti ketika Ramadan enggak kaget. Tadi doanya tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang ketiga, ukhuwah. Memang yang agak lemah di antara umat Islam, ukhuwah, persaudaraan. Ya, persaudaraan. Maka dengan persaudaraan insya Allah kita akan masuk surga bersama. Gak usah sendiri-sendiri. Tetangga saya gak usah masuk surga, gak enak Pak. Di surga bareng-bareng aja kita insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.